Halo, selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di Kompas Bisnis bersama saya Maido Pelfrina. Kita langsung mulai informasi pertama. Presiden Joko Widodo meminta pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia untuk menambah pendampingan terhadap petani swadaya. Pada 2023, Kadin ditargetkan mampu merangkul 2 juta petani. Permintaan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Jakarta Food Security Summit kelima secara virtual. Kolaborasi antara Kadin dengan petani diharapkan mampu mendongkrak sektor pangan. Pendampingan dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari pembibitan, pasca panen, sampai dengan literasi keuangan. Presiden juga menegaskan pengembangan sektor pangan perlu dilakukan dengan cara-cara baru yang lebih inovatif. Untuk memperkuat inisiatif kolaborasi produktif di sektor pangan ini, saya minta Kadin untuk memberikan pendampingan kepada 1 juta petani swadaya. Saya mendengar di awal tahun 2020 sudah dilakukan, dan saya menunggu komitmen pendampingan 2 juta petani swadaya pada tahun 2023. Saya yakin Kadin mampu mencapai target ini. Saya sangat berharap model bisnis kolaboratif yang inklusif ini bisa mendongkrak sektor pangan sebagai kekuatan ekonomi baru yang membuka lebih banyak lapangan kerja dan menjadi sumber kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Nah saudara, kalau Presiden bicaranya soal ketahanan pangan, nah pelaku bisnis makanan juga sedang saya katakan diperas otaknya demi ketahanan usaha. Nah salah satu cara yang bisa ditempuh pastinya lewat jalur pemasaran. Pandemi ini punya banyak sekali andil untuk membuat restoran-restoran besar adu kreatif. Tapi bukan lewat hard selling, lebih kepada menyentuh hati konsumen, psikologis konsumen ini yang dimainkan. Dan sudah bersama saya pagi hari ini Irfan Agia, psikolog konsumen yang akan mengulas strategi marketing Jitu, dan ulasan ini tentunya sangat bermanfaat bagi Anda pemilik bisnis. Saya langsung sapa Mas Irfan. Halo, selamat pagi Mas Irfan, apa kabar? Pagi Maidop. Oke, apa kabar? Mas Irfan, saya langsung ke pertanyaan pertama nih. Kita ke konteks pemasaran Burger King yang beberapa minggu lalu ini sempat viral karena meminta pelanggannya justru untuk membeli makanan pesaing, kita katakan McDonald's yang disebut. Nah iklan atau pemasaran hard selling sepertinya saya katakan udah ketinggalan zaman gitu ya Mas. Sekarang yang lebih dimainkan adalah hati konsumen, psikologis pelanggan. Apa arti di balik ini? Kenapa psikologis yang lebih disentuh? Oke Maidop, pertama kali sebetulnya kita harus lihat dulu ya, bahwa marketing itu pada dasarnya adalah usaha untuk influence atau mempengaruhi orang gitu ya. Jadi subjek utama dari marketing ini kan sebetulnya adalah konsumen ya, sebagai manusia. Jadi penting untuk setiap strategi bisnis atau marketing itu menerapkan prinsip yang consumer centric gitu ya. Dan perlu kontekstual juga. Jadi kayak tadi kita sebut bahwa ada pergeseran ya, ada shifting dari hard sell ke soft sell. Itu kalau kita lihat konteksnya karena kebanyakan pandemi juga ya. Gitu. Jadi selama pandemi ini kita lihat bahwa banyak sekali dampak, terutama yang dirasakan oleh brand-brand retail dan makanan, gitu ya. Sehingga mereka harus memutar otak bagaimana caranya seperti tadi untuk tetap ketahanan usaha mereka. Nah, salah satu breakthrough gitu ya, salah satu strategi efektif marketing itu lewat sosial tadi. Nah, kenapa ini jadi sangat berpengaruh, terutama bagi Burger King ya contohnya. Jadi kalau di psikologi, ini ada teknik namanya reverse psychology gitu ya. Jadi ini adalah teknik psikologis dalam marketing untuk mempromosikan suatu belief atau perilaku yang dapat menimbulkan dampak berkebalikan gitu ya. Contohnya kan kita punya belief gitu ya, kalau mau sukses ya kita promosi aja brand kita kan, tidak usah mempromosikan brand orang lain. Tapi kita ini malah balik gitu ya, jadi balik. Jadi secara psikologis di dampak konsumen itu ada namanya cognitive dissonance. Jadi kayak ada disonansi, kenapa ini bisa terjadi, kan nggak make sense gitu ya. Sehingga ini jadi melekat sekali di benak konsumen, seperti itu. Jadi soft selling, apalagi ini masanya pandemi, itu yang harusnya bisa ditekankan. Betul. Oke, Mas Irfan, dari kehidupan kita sehari-hari, nih contohnya nih pas jam-jam macet di ibu kota, banyak penjual asongan, contohnya penjual kacang lah, bukan hanya satu, tapi kalau misalnya udah macet ada kacang, cangcimen lah kita katakan seperti itu. Tetapi di satu lokasi ada asongan lain yang juga jual produk yang sama, meskipun kita tahu orang Indonesia juga kenal apa yang dikatakan rezeki sudah ada yang ngatur, nggak apa-apa jual barang yang sama juga. Nah, apakah kearifan lokal bisnis seperti ini sudah ada yang ngatur, ini berlaku juga untuk kita mau buka usaha dan skala besar? Ya,
Jadi untuk segi bisnis, baik itu skala kecil maupun skala besar, kita tetap perlu melakukan inovasi ya. Karena kan istilahnya adapt or die gitu ya. Jadi sebetulnya it's not the smartest, bukan yang terpintar yang akan survive gitu ya, tapi yang paling bisa adaptif gitu ya. It's the most adaptable. Jadi intinya, walaupun sudah ada yang mengatur, kita tetap membutuhkan effort ya, usaha untuk bisa tetap beradaptasi. Nah contohnya di masa pandemi ini kan kejadian yang sangat berdampak secara global ya. Bahkan ini disebutnya tuh Black Swan event gitu. Jadi namun sebetulnya memang hukum alamnya ya, bahwa di setiap krisis itu akan muncul kesempatan-kesempatan baru gitu. Jadi kita sebagai pelaku bisnis, selain juga fokus untuk survive, saling bahu-membahu ya, untuk di masa sulit ini kita butuh juga jeli untuk melihat peluang baru dan beradaptasi dengan tren baru. Contohnya di masa pandemi ini sepertinya berjualan secara online. Seperti itu. Gimana caranya untuk lihat itu? Karena rata-rata orang mau jualan barang atau mau mulai usaha itu, Mas, bukan dilihat dulu dari consumer behavior, tapi ya udah saya bisa jualnya makanan, ya udah saya jual makanan, bukan melakukan contohnya sebuah penelitian, riset dulu, bukan. Ya saya bisa jual minuman, ya jual minuman, bukan ngelihat pasar. Pasarnya sebenarnya butuh minuman yang kayak gimana, kan biasanya orang kayak gitu, Mas. Betul, jadi kita juga bisa start dari produk dulu ya, dari ability kita atau kemampuan. Nah, sekarang kita juga perlu jeli bagaimana tren dari konsumen untuk mengonsumsi produk yang kita akan jual, gitu ya. Saya contoh sekarang kita lihat ada media channel yang baru, contohnya online gitu ya. Jadi kita juga perlu beradaptasi untuk tetap dari consumer centric ya, dari sisi konsumen, bagaimana sih sekarang konsumen mengonsumsi produk kita. Contohnya misalnya kopi gitu ya. Kopi kalau kita lihat dulu orang-orang datangnya offline gitu ya, bahkan jadi alat sosial gitu ya, untuk nongkrong, kita ngopi. Nah sekarang ketika pandemi, orang di-force untuk berdiam lama di rumah, tapi tetap ada kebutuhan untuk ngopi. Nah bagaimana cara beradaptasinya? Yaitu bikin produk kopi yang bentuknya literan gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat banyak yang jadi 1 liter gitu ya, botol. Itu untuk beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang ingin tetap membeli kopi, tapi tidak perlu banyak keluar rumah. Jadi beli 1 kali untuk 3 hari, 5 hari. Seperti itu contohnya. Oke, kita bisa bahas sekarang nih soal media sosial. Penting nggak perang di media sosial atau juga pakai influencer lah untuk nanti bisa menaikkan atau juga jadi salah satu strategi marketing kita? Oke, terkait influencer sebetulnya tergantung lagi kepada tujuannya ya. Jadi kalau influencer sendiri kan dia ada levelnya ya, dari segi jumlah follower gitu ya, atau popularitas. Biasanya untuk menggunakan influencer itu untuk yang levelnya atas, itu untuk awareness gitu ya. Ketika biar orang itu jadi tahu banyak, tapi belum tentu masuk ke conversion atau akhirnya menggunakan produk kita. Jadi tergantung ketika misalnya kita pengennya engagement atau conversion, kita ya sudah, kita levelnya nano influencer saja gitu ya. Influencer yang tidak terlalu banyak followernya gitu ya, tapi orang tuh engage sekali dengan konten mereka. Seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi ke tujuannya, apakah untuk awareness atau untuk engagement, seperti itu. Oke, kalau misalnya nih Mas, orang masih baru mulai usaha influencernya, nggak usah yang tinggi-tinggi dulu deh, temen sendiri yang followernya banyak, itu untuk engagement atau untuk awareness? Ya, itu sebetulnya untuk engagement juga ya, gitu. Karena sebetulnya itu lebih kepada word of mouth. Kalau kita menggunakan circle atau network kita, gitu ya, mereka bisa menjadi advokat gitu ya, secara short term dari brand kita gitu. Jadi kita tetap bisa memulai ya, mau influencernya itu yang levelnya besar atau network kita gitu ya, atau kita dulu. Oke, nih kalau misalnya kita bahas sekarang salah satu media sosial, kita nggak sebut online lain, Instagram dulu. Dia kan punya algoritma untuk ngelihat preferensi orang ini lebih sering buka apa sih, lebih sering buka baju-baju atau baju rumah atau baju-baju kerja. Bisa nggak baca konsumen, psikologisnya konsumen? Misalnya orang ini lebih sering buka makanan, kita bisa nggak pakai cara itu? Bisa banget. Jadi sebetulnya itu kan salah satu aspek yang menunjukkan bahwa personalisasi itu penting ya. Jadi semakin personal gitu ya, strategi marketing kita semakin baik. That's why algoritma dari Instagram itu membantu bisnis gitu ya, untuk tahu atau menargetkan secara spesifik. Saya mau jualan baju, jadi ketika saya mengiklankan, saya akan mengiklankan kepada konsumen-konsumen yang dalam 1 minggu terakhir sedang searching baju gitu ya. Itu lebih ke personal berarti ya, mengarahnya ya Mas? Betul, ke personalisasi. Nah, strategi-strategi marketing apa sebenarnya yang harus kita hindari supaya perusahaan atau juga usaha kita ini tidak gagal untuk memasarkan produk nih Mas? Kalau tadi media sosial udah pasti dong ya?
Betul. Mhm. Jadi seringkali sebetulnya kesalahan strategi marketing itu tidak mengedepankan konsumen sebagai hero ya, gitu, dan minim storytelling gitu. Oke. Contohnya misalnya selama pandemi ya, saya mungkin teman-teman yang melihat juga merasakan ini. Jadi selama pandemi itu saya sering mendapatkan email dari brand-brand yang sebetulnya sudah lama tidak saya gunakan gitu ya. Tapi ketika pandemi ini semua jadi email ke saya gitu ya. Ya kita memahami bahwa situasi sedang sulit gitu ya. Jadi Mhm. alih-alih simpati justru menjadi antipati karena Oh. terasa aji mumpung gitu ya. Jadi mumpung Oke. pandemi gitu ya, jadi kita reach out. Nah, jadi pada dasarnya kita harus memberikan storytelling yang baik dalam setiap konsumen pemasaran dan fokus mengedepankan cerita-cerita dari konsumen kita. Jangan mengedepankan kita yang menjadi hero-nya ya dalam strategi marketing tersebut. Mas Irfan, storytelling konkretnya gimana, Mas? Contohnya untuk sebuah Ya. produk. Ya, storytelling itu lebih kepada bagaimana kita menarasikan strategi marketing kita. Contohnya misalnya produk olahraga ya. Nah, produk olahraga itu tidak hanya menjual produk secara fungsinya saja, tapi dia menceritakan gitu ya dengan menggunakan model atlet, tidak hanya fokus kepada kesuksesannya, tapi struggle-nya dia dulu seperti apa. Gitu ya, dia menceritakan dan berharap bahwa ketika orang-orang mengenakan produk itu, dia bisa melekatkan value, oh ya, saya juga ingin berdaya, saya juga ingin sukses, tapi memang ada barrier-barrier gitu. Jadi ketika orang menggunakan produk itu, dia juga bisa relate gitu ya dengan cerita dari produk olahraga tersebut seperti itu. Touch the heart of consumer. Nah, urutan apa saja sebenarnya Mas Irfan yang wajib dipelajari soal consumer behavior untuk membuat gimmick, kita katakan marketing yang ciamik? Ya, saya selalu mengatakan untuk mempelajari perilaku konsumen itu harus kembali ke teori psikologi dasar yang mengenai terbentuknya suatu perilaku. Oke. Jadi rumusnya adalah B sama dengan MAT, gitu ya. Saya ulang, B Apa tuh, Mas? sama dengan MAT. B itu adalah behavior, yaitu perilaku yang ingin kita buat. Contohnya membuat konsumen terbiasa berbelanja online ya, B-nya. Kemudian kita masuk ke M. M itu adalah motivasi. Atau kemauan. Bagaimana caranya kita membuat seseorang itu mau untuk berbelanja online? Misalnya dengan menawarkan produk yang sulit ditemui di offline gitu ya, atau berikan kemudahan secara pembayaran. Nah, kita masuk ke rumus kedua yaitu A, ability atau kemampuan. Kita juga harus melihat apakah konsumen kita itu mampu untuk membeli produk kita. Apakah dari segi harga mungkin kita set harganya terlalu tinggi gitu ya, atau mereka belum punya kemampuan literasi yang bagus untuk berbelanja online. Jadi implikasinya kita harus ada program edukasi. Yang terakhir, T, itu adalah trigger atau pemicu. Apa yang dapat memicu seseorang untuk berbelanja online? Oke. Nah, biasanya trigger ini dalam bentuk apa yang terjadi di lingkungan. Contohnya pandemi ini ya, COVID-19. Pada awalnya COVID-19 ini tuh jadi pemicu dalam skala besar dan memaksa konsumen untuk berdiam diri di rumah dalam waktu yang lama kan. Nah, mereka kan tetap perlu menjalani hari-hari ya dengan membeli groceries gitu ya misalnya. Nah, keadaan ini akan memaksa mereka untuk membiasakan diri untuk berbelanja online. Jadi ketika kita membuat strategi marketing, strategi bisnis, pastikan strategi kita sudah menyasar ketiga aspek ini ya secara holistik. Untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi kemampuan, kemauan, dan pemicunya. Seperti itu. Berarti sebenarnya rezeki ini tergantung seberapa besar Anda berusaha gitu ya, Mas? Betul. Jadi memang tidak lepas juga dengan bagaimana effort kita untuk beradaptasi. Seberapa kreatif juga ya? Betul sekali. Baik, terima kasih Mas Irfan Agia, psikolog konsumen sudah meluangkan waktu untuk kami di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Mas Irfan. Sehat selalu, Medok.